Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Selawat dan salam mugi-mugi senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini, malam Sabtu Legi, kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang, sehingga pada awal bulan Safar ini kita bisa duduk kembali dalam majelis untuk mengkaji Sirah Nabawiyah dengan kita terlebih dahulu mempelajari kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Kemarin amalan pertama masih ingat? Amalan nomor 1, sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hanya dengan 2 rakaat di antara keutamaannya bisa menghapuskan dosa atau kesalahan. Nah, sekarang amalan yang kedua ini punya kaitan dengan sholat sunnah wudu, yaitu membaca doa setelah berwudu. Ya, membaca doa setelah berwudu, dimana kita akan lihat setelah kita wudu sempurna, lalu kita tambahkan dengan baca doa ini, maka nantinya akan dapat kebaikan yang banyak. Sekarang kita lihat, saya sebutkan dulu hadis-hadisnya, baru kemudian kita akan kumpulkan doanya secara lengkap. Kali ini saya nggak mengajarkan ringkas, namun ada yang panjang saya sebutkan. Namun jenengan kalau hafal cuma 1 bagian dari doa ini saja boleh. Bapak ibu-ibu cuma hafal 1 bagian saja boleh. Namun di sini nanti ada 3. Ada 3 bagian dari doa setelah kita berwudu. Ya, kita lihat dulu hadisnya. Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa." Siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci.
dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang mau. Baik, kita lihat dulu ini hadis pertama. Man tawaddoa, siapa saja yang berwudu. Istilah man kalau dalam istilah ilmu usul fikih berarti umum, baik laki-laki maupun perempuan. Dia berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus wudu. Nah, kemarin saya sudah contohkan, Ji. Memperbagus wudu sudah saya contohkan. Tata caranya, mulai dari apa dulu kita berwudu? Cuci tangan apa cuci kaki? Kalau saya mau cuci kaki, nggak boleh. Boleh tapi nggak urutan. Oh, boleh tapi nggak urutan, nggak boleh malahan. Dari apa dulu? Cuci tangan. Bahkan lebih ditekankan lagi, cuci tangan ini setelah kita bangun tidur, terutama tidur malam. Nabi SAW itu sebutkan kenapa diperintahkan untuk cuci tangan setelah bangun tidur. Karena kita sendiri, ya kata Nabi SAW, la tadri aina batat yaduh. Engkau tidak tahu tanganmu jalan-jalan semalam itu kemana. Sudah paham kan? Ya. Nah, makanya ketika bangun tidur, tangannya itu ambil ciduk nggih, itu disiram itu tangannya dulu sebelum tangan itu dicelupkan. Maka caranya bukan dicelupkan langsung di dalam wadah, namun dicuci terlebih dahulu. Nah, setelah itu kumur-kumur, lalu menghirup air ke dalam hidung. Di mana kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung? Dipisah apa disambung? Disambung. Totalnya 6 kali. Basuh apa 3 kali untuk kumur-kumur dan ngirup air ke hidung? 3 kali. Oh, berarti prakteknya sudah, ini sudah paham. Separuh untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung. Ulang lagi, ambil air baru, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Sampai 3 kali. Totalnya cuma 3 ini aja ini. Apa ini? Ini semennya gitu. Satu apa nih? Nah, ini 3 kali ini aja. Separuhnya untuk mulut, separuhnya untuk hidung. Kalau dipakai satu-satu, apalagi ngambilnya full, boros. Boros kancane sapa? Nah, kita diingatkan untuk wudu itu hemat-hemat air. Apalagi musim kering kayak gini. Sudah paham kok kering kok malah boros saja gunakan air. Terus setelah itu lanjut basuh muka. Nah, ini bisa ambil air seperti ini. Ya, basuh muka berapa kali? 3 kali. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Yang penting ini kena muka. Mana muka? Lihat, berulang kali ini tak terangkan muka ya. Batas tumbuh rambut normal. Niki normal loh. Niki ora ya. Nah, ini normal. Sudah Ibu. Masjidnya ini ya. Enggak kelihatan nih. Ini pakai layar lebar ini harusnya. Ini batas tumbuh rambut normal, turun sini sampai batas telinga. Turun sampai ini apa ini? Dagu, jenggotnya ini. Di bawah ini nggak masuk. Ini di bawah dagu ini nggak masuk muka. Niki loh. Apa yang jenengan sebut ini? Ini di bawah dagu ini loh. Apa itu disebut apa? Tenggorokan ya bukan.
Ini loh di sini nih. Ini turun sampai di leher sini, nggak masuk muka. Sehingga kalau ibu-ibu, maaf, ibu-ibu itu pakai jilbab, apa pengen sholat, rukuk dan jilbabnya itu tarik agak keluar. Seperti itu. Karena apa? Ibu kan cuma disuruh buka muka. Iya kan? Betul nggak ibu-ibu? Apa leher dibuka? Enggak. Namun kebanyakan kita nggak paham itu. Ibu-ibu nggak paham. Ngertinya ya pokoknya saya nutup kepala. Kita pakai jilbab itu bukan nutup kepala saja. Ya, orang nyel-nyelan loh iki. Jilbab itu bukan hanya nutup kepala. Kalau ibu itu pakai jilbab nutup kepala saja, sudah ambil handuk nutup kepala aja sudah selesai keluar rumah. Lehernya dibuka saja gitu. Nggak cukup, Bu. Ibu disuruh nutupi seluruh tubuh kecuali apa? Muka ini dan telapak tangan. Wes. Jadi saya ingin terangkan ini bagian muka kayak tadi itu. Paham ya Bapak-bapak ya? Pertanyaannya Bapak-bapak, jenggotnya dibasuh apa tidak? Basuh. Tergantung, punya jenggot nggak? Misalnya nggak ada ya ngapain dipaksa? Ustaz saya punya 1-2 helai saja, ya sudah nggak usah mikir. Kalau jenggotnya lebat, nah itu baru, oh basuh Pak. Jenggotmu berapa? 2 helai Ustaz. Oh sudah, itu sudah kebasuh tanpa jenengan basuh. Paham Bapak-bapak? Ya, tergantung. Enggak semua jenggot. Ya. Udah, ini yang penting paham muka ya. Nah, berarti ketika kita basuh muka itu leher perlu dibasuh enggak? Ada itu kadang itu yang wudu. Itu sekalian itu ada. Enggak perlu. Ingat kita itu punya batasan, patuhi saja batasan-batasan yang ada, enggak usah nambah-nambah. Ya sudah dibatasi, ya sudah manut seperti itu. Jenengan nambah malah masalah. Ini soalnya kita lagi jalani syariat, bukan yang kita buat-buat sendiri. Kalau mau buat-buat sendiri ya monggo, ini lagi pelajari wudu. Kalau disuruh batasannya muka ya muka, nggak usah tambah leher sampai ya sini bagian belakang ini tengkuknya juga ikut kebasuh, nggak perlu. Sudah, muka sudah paham ya? Ini nggak boleh ada yang nanya lagi tentang leher loh nanti ini. Ya, perlu dibasuh atau enggak ini? Kalau ada yang nanya berarti ngantuk ini saya sebut. Sudah, setelah itu apa? Basuh tangan sampai sikut. Sebenarnya kalimatnya itu dari tangan ilal marafiq sini. Dan memang ila itu menunjukkan urutan, namun makna ila di sini adalah ma'a, artinya bersama. Artinya ini semua kebasuh. Ada misalnya dia tarik dari sikut ini turun ke tangan boleh juga. Yang penting tujuannya itu kebasuh. Ya, maka ini basuh. 1, dahulukan tangan kanan dulu. 2, terus 3. Pelan-pelan, ini biasanya yang luput tidak kebasuh itu bagian sikutnya ini loh. Ulang lagi yang kiri 3 kali. 1. Jam tangannya butuh dilepas enggak? Dilepas. Kalau enggak? Yo enggak apa-apa, mau puter juga bisa. Akinya butuh dilepas enggak? Dilepas. Kalau punya. Perlu dilepas enggak? Dilepas karena bisa juga diputer juga bisa, yang penting airnya masuk. Ya kalau enggak mau repot-repot ya enggak usah pakai aki. 1 ya sampai sikut sini, diulang 2 sampai 3, terus kepala. Ambil air lagi, tangannya cukup telas, tangannya cukup basah. Setelah itu apa kemarin? Kepalanya sebagian saja apa seluruhnya? Kemarin loh yang kita bahas kemarin itu 2 minggu lalu bukan minggu kemarin. Kan ada yang begini, maaf, ora apa-apa kesinggung, ora masalah. Dan
Tek tek tek. Ada kan? Nah, saiki diubah. Diubahnya gimana? Air ini tangannya basah, tarik ini dari depan sampai mana ini? Belakang. Tengkuk, tarik lagi dari tengkuk sampai ke depan. Lalu lanjut, telinga ini bagian saking kepala, nggak perlu ambil air baru. Ini jari apa ini? Telunjuk, ini di dalam, terus ini jari jempol di luar. Cewer kupingnya. Kemarin berapa kali? 1 atau 5 kali? 1 kali. Cukup kepala dan telinga 1 kali. Hemat. Disuruh masah, usap, bukan untuk dicuci, bukan keramas. Kalau disuruh cuci berarti ini keran, jenengan kepala diguyur itu di atas itu. Nggak ada itu untuk cerita untuk rambut atau kepala, nggak kayak gitu. Dan di sini disuruh kepala bukan rambut. Syariat Islam itu sudah ajarkan bagus nih, lihat kalimatnya itu ya. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Nggak disuruh usap rambut. Kenapa coba? Bapak, kenapa? Kalau nggak ada rambut, berarti orang dibasuh tadi, nggak diusap. Kalau rambutnya panjang seperti ibu, repot sekali, ditarik semua sampai bawah, itu diperiksa itu coba. Nggak kayak gitu, diberi keringanan. Cuma apa? Kepala, berarti dari sebut di sini dari depan sini sampai tengkuk sini, tarik lagi ke depan. Terus lanjut telinga. Wal udhunani minar ra'si, kata Nabi SAW, 2 telinga ini bagian saking kepala. Bapak, paham ini Bapak? Bukan ngantuk loh ini. Besok tak ulang meneh ini. Pokoknya sampai bisa wudunya. Jenengan wudu masalah, sholatnya masalah. Kalau wudu sudah nggak benar ya berarti sholatnya nggak benar. Kalau suruh wudunya benar, sudah berikutnya bisa lebih benar lagi. Setelah itu basuh apa? Kaki sampai dengkul. Terus atau setengah betis boleh. Kok bingung ini? Kemarin disuruh apa coba? Sampai mata kaki. Boleh nggak saya tarik sampai dengkul? Tadi kan sudah dibilang manut saja pada batasan-batasan. Kalau disuruh sampai mata kaki, berarti sampai mata kaki, nggak perlu bingung. Terus kalau ada yang narik airnya kok sampai setengah betis, kok sampai lututnya, kok sampai dengkulnya, maka salah. Kenapa? Nggak dituntunkan kok. Karena cuma disuruh sampai mata kaki, ilal ka'bain. Sampai mata kaki. Ila di sini bermakna ma'a, bersama mata kaki, berarti mata kaki ikut ke basuh. Sudah? Setelah itu baru di sini disuruh dia perbagus wudu. Sudah, lalu dia ucapkan doa setelah berwudu. Tak tuntun, diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.
Baik, jenengan hafal sampai situ ya. Ada sebenarnya yang tambah lagi. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal. Kalau ada tambahan lagi, tambahan itu nggak boleh. Ada yang nambah lagi kalau nggak salah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal min ibadika sholihin. Tidak boleh dilanjutkan sampai situ. Karena riwayatnya nggak ada. Kita kan pengen bahas sesuai dengan tuntunan. Ya, kalau itu tidak ada tadi, berarti tidak perlu disebut min ibadika sholihin, nggak ada dalam riwayat. Cuma sampai minal mutatahhirin. Yang ini sudah hafal ya? Ini sering diulang-ulang loh ini. Nah, ada tambahan di bawah. Coba dibaca lagi. Ada juga doa yang diajarkan dibaca ba'da wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Baik, lihat. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amal al-Yawm wal Lailah. Ada bacaan tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip doa apa ya ini? Doa kafaratul majlis. Nah, berarti sudah hafal juga kan? Tambahin itu. Terus baca lagi yang berikutnya. Bacaan doa setelah berwudu secara lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, intinya ada 3 kalimat namun dalam 2 sumber hadis. Yang pertama tadi yang kita sudah bacakan hadisnya saking Umar. Yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amal al-Yawm wal Lailah. Nah, di situ gabungan bacaannya jadi lengkap seperti tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti sudah lengkap ya? Bacaannya insyaallah bisa hafal? Insyaallah. Amalannya sudah nomor 2 dari amalan ringan yang kita pelajari. Berarti lengkapnya kalau mau wudu dulu sesuai tuntunan Nabi. Tadi sudah saya contohkan ya. Setelah itu doa setelah wudu dibaca. Setelah itu apa? Lakukan sholat sunnah wudu. Ingat 3 ya. Yang pertama wudu sempurna. Seperti dicontohkan tadi itu loh. Yang kedua baca doa setelah berwudu. Yang ketiga lakukan sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jika dilakukan, tadi disebutkan bacaan doa setelah wudhu tadi punya keutamaan. Allah akan membukakan baginya pintu surga yang 8. Ada berapa pintu surganya? 8. Ini sudah hafal apa belum ya ini 8 pintu surga ini? Hah? Sudah pernah saya bahas loh. Lali. Wes dicatat. Lupa terus nanti ini. Catat itu. Judul 8 pintu surga. Ingat ini baru nama pintunya loh ini. Ini bukan bahas tingkatan, namun baru bahas nama-nama pintu yang nantinya disesuaikan dengan amalan. 1. Pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.
Puasa apa ini? Puasa wajibnya masuk, puasa sunnahnya Senin Kemis, Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, puasa Arafah, Asyura, puasa sunnah masuk semuanya juga. Nomor 2, pintu sholat. Berarti yang rajin memperhatikan sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. 3, pintu sedekah. Pintu apa? Sedekah. Ini bagi yang rajin mengeluarkan zakat dan sedekah. Namun termasuk di sini yang paling utama, beri nafkah keluarga. Itu sedekah yang paling utama. Lebih wajib beri nafkah kepada keluarga dibanding nyumbang untuk masjid. Itu tingkatannya itu. Maka beri nafkah keluarga, beri nafkah kepada istri, beri nafkah kepada anak, pahalanya lebih besar. Berapa besarnya kalau begitu? Ya tergantung kemampuan. Kalau zakatnya berapa? 2,5%. Kalau untuk zakat emas, perak, mata uang, zakat barang dagangan. Kalau zakat hasil pertanian berapa persen? Ya bapak-bapak, kok tergantung? Tada hujan atau butuh pengairan. Kalau tada hujan maka 10%. Kalau pakai irigasi yang keluarkan biaya 5%. Ada lagi zakat hewan ternak, hitungannya sendiri ada. Itu kalau dikeluarkan setelah nafkah wajib dulu, baru kemudian zakat, baru kemudian nanti perhatikan sedekah sunnah. Bantu anak yatim, bantu orang miskin, infak untuk masjid. Itu sunnah namanya. Sudah berapa pintu itu? 3. Yang keempat, pintu jihad. Pintu jihad. Ini bagi yang rajin atau yang pernah berjihad. Dan jihad itu ada 2 macam. Tulis macam-macam jihad, ada 2. 1 jihad dengan senjata. 2 jihad dengan ilmu. Kalau 1 itu jihad dengan senjata, ini untuk orang tertentu saja. Dan tidak setiap waktu, ini untuk melawan orang kafir. Sedangkan jihad yang kedua, jihad dengan apa? Ilmu. Itu setiap waktu untuk melawan orang-orang munafik. Makanya Allah katakan dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik. Orang kafir diperangi dengan senjata, orang munafik cuma dengan ilmu saja. Karena orang munafik itu lahiriahnya muslim, namun dia berikan racun pemikiran, berikan kesesatan, berikan pemahaman-pemahaman sesat. Maka bentuk jihad seperti itu. Sudah berapa pintu? 4. Cukup ya? 8 baru separuh. Separuh aja nggak apa-apa. Yes, nanggung. 5. Pintu haji. 6. Pintu aiman. Aiman. A-Y-M-A-N. Pintu aiman ini kalau pintu haji ya untuk yang berhaji. Kalau pintu aiman
ini untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Nih, masuk lewat pintu apa tadi? Aiman. Ciri-cirinya apa? Kapan-kapan saya bahas, enggak sekarang. Panjang nanti ceritanya. Sampai besok itu enggak rampung itu bahasnya. 7. Pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al-kadhiminal ghaidha, pintu bagi orang yang mudah nahan marah dan mudah memaafkan. Anggal bahasa Arabnya. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, pintu bagi yang mudah nahan marah dan mudah memaafkan. Dia nahan marah dulu. Ya, nahan marah dulu, nahan emosinya. Yang paling bagus lagi selain nahan marah, dia maafkan orang lain. Mana yang lebih berat coba? Memaafkan apa nahan marah? Nahan marah itu disimpan terus gitu, simpan lagi, besok simpan lagi, besok simpan lagi, besok-besoknya lagi, seminggu meletus. Wah, itu lebih marah lagi emosinya, numpuk terus itu coba. Namun kalau maafkan, sudah, dia lupakan itu dan tidak ada dendam sama sekali. Nah, itulah yang dijanjikan pada pintu yang ke-7 tadi. Berat nggak itu pintu 7 itu? Hah? Berat nggak? Beratnya yang mana? Nahan marah apa memaafkan? Memaafkan yang berat. Kenapa berat? Wah, mangkal terus ini ya Allah. Harga diri, dendam, pokoknya nggak terima, macam-macam alasannya. Nah, terus yang ke-8, pintu ilmu. Atau sebagian ulama katakan pintu zikir atau pintu zikir. Sudah berapa pintu? 8. Coba diulang. 1. Pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. 2. Pintu sholat. 3. Pintu sodako. Pintu sodako. 4. Pintu jihad. Pintu jihad. 5. Pintu haji. Pintu haji. 6. Pintu aiman. Pintu aiman tadi untuk siapa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus pintu 7. Pintu bagi orang yang menahan marah dan mudah memaafkan. 8. Pintu ilmu atau pintu zikir. Nah, tadi kan disebut siapa yang baca doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Silakan dia bisa milih masuk pintu surga dari pintu manapun dari yang 8 tadi. Tinggal milih. Ini sama seperti yang ibu-ibu dapati kalau lakukan 4 hal. Ingat nggak, Bu? Sudah saya ulang-ulang terus loh, ibu-ibu itu mudah masuk surga, boleh milih pintu surga manapun asalkan lakukan 4 hal. Apa saja? Lupa. Apa kalau untuk ibu-ibu? 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menjaga kemaluan. 4. Taat pada suami. 4 apa ibu? Sing suruh. Kok lemes banget kalau sebut taat pada suami itu loh. Coba diulang. 1 apa? Sholat. 2. Puasa. 3. Menjaga kemaluan. 4. Taat pada suami. Itu juga hadisnya sama. Silahkan pilih pintu surga manapun yang mau ibu masuki. Oh, masuk dari pintu nomor 1 Ar-Rayyan, masuk pintu sholat, masuk pintu sodako, masuk pintu jihad, mau masuk pintu haji, mau masuk pintu aiman, mau masuk pintu 7 tadi, menahan marah dan mudah memaafkan, masuk pintu terakhir, pintu ilmu atau pintu zikir.
tinggal milih. Berarti ada yang kita masuk dari 8 pintu tadi, kita masuk sesuai amalan. Namun ada juga yang kita masuki bebas karena ada amalan yang kita lakukan yang lainnya. Suruh milih masuk lewat pintu manapun. Enak kan? Iya. Maka sama cerita seperti Abu Bakar. Abu Bakar punya amalan itu macam-macam. Sehari dia bisa jenguk orang sakit, ada yang meninggal dunia dia pergi layat, kemudian dia bantu orang miskin, coba puasa sunnah lagi. Maka Nabi SAW itu katakan, saya doakan mudah-mudahan Abu Bakar itu, mudah-mudahan dia, yaitu Abu Bakar itu masuk dari pintu surga yang 8 ini yang dia mau. Berarti ada yang boleh masuk dari pintu manapun yang ia suka. Seperti yang hadis-hadis yang kita ceritakan ini. Itulah kenapa disebut tadi, inilah amalan yang ringan. Ringan apa mboten ini? Ringan. Cuma baca doa setelah wudhu kok. Sudah dapat 8 pintu surga, milih masuk lewat pintu manapun coba. Namun ingat, pintu surga kalau dijanjikan seperti ini berarti ada amalan pokok yang kita miliki dulu. Karena pintu surga ini tidak sekadar kita dapat gara-gara lakukan amalan itu. Enak banget itu. Dia mungkin bisa lakukan, saya lanjut saja dosa besar nggak apa-apa. Wah, selingkuh aja nggak apa-apa. Yang penting kan saya rajin wudhu. Iya toh? Baru wudhu baca apa? Asyhadu Allah, coba tadi itu, Masya Allah, mikirnya kok lancar banget loh itu ya. Apa mungkin seperti itu? Enggak, ada penghalang berarti. Sehingga kalau kita katakan masuk surga, itu ada faktor untuk membuatnya masuk, ada faktor penghalangnya juga. Di antara penghalangnya ya ada pembatal keislaman yang dilakukan, atau kalau dia membuat sulit masuk, ada dosa-dosa yang dilakukan sehingga mampir dulu dalam neraka. Berarti ada faktor-faktor penghalang. Maka kita kalau ingin masuk surga bukan hanya lakukan amalan itu, namun faktor-faktor yang menghalangi kita masuk surga, kita jauhi. Contoh yang paling besar, faktor paling besar sekali, faktor penghalang. Syirik. Yang paling besar apa? Syirik. Contohnya apa? Macam-macam pokoknya. Capek saya bahas syirik gitu nanti ya. Kapan-kapan itu bahas tuntas itu habis nanti semuanya ini. Ibu apa ibu pulang malah nangis-nangis nanti kalau dibahas syirik-syirik itu. Tak lepas di tempat kita itu, sekitar kita itu syirik terus. Sampai Allah itu murka itu gara-gara syirik coba. Iya kan? Iya. Musibah mau datang di mana-mana loh ini. Kemarin baru gempa lagi. Di mana kemarin terakhir? Situ Bondo meneh. Papua meneh? Ya Allah, Papua lagi. Banjir lagi. Ya. Ini kayaknya kita harus ngaji terus loh ini. Ya, insyaallah. Untuk nahan musibah tadi, karena yang bisa menangkal musibah ya ketakwaan kalih iman. Kalau iman dan takwa nggak punya ya musibah datang terus. Ya. Entah itu musibah dalam rumah atau nanti Allah datangkan musibah lebih besar, yang bisa mencegahnya kalau kita punya iman dan takwa. Namun ingat, kalau ada kemungkaran di tengah-tengah kita, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran maka ubahlah itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa ya ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa lagi, maka ubahlah dengan hati. Hatinya ingkari. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Harus ada pengingkaran. Jangan dilegalkan kalau ada maksiat, jangan dilegalkan kalau ada kesyirikan. Kita harus nggak setuju. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya kena. Yang sholat yo kena musibah, yang nggak sholat juga sama. Semuanya kena, musibah akan dipukul rata semuanya. Allah tidak pandang ini rajin sholat yang selamat ini enggak. Semua akan kena. Cuma nantinya di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatan masing-masing. Yang soleh dibangkitkan bersama tiang soleh, yang malas ibadah, yang kafir ya dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu pula. Ya sudah.
Itu tadi amalan doa setelah berwudu. Ya itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi 2 kali malam Sabtu libur nggih. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, terus diparingi istiqomah, diberikan terus kemudahan dalam ibadah, dan kita semua diberikan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.